Halo Sobat Bisdas, pada kesempatan kali ini kita bakal membahas mengenai modul GMB di mana terbagi menjadi dua, yaitu gerak melingkar beraturan 1 dan gerak melingkar beraturan kedua. Adapun outline yang diharapkan yaitu tujuan praktikum, dasar teori, alat dan bahan, tata cara praktikum, dan pengolahan data. Tujuan praktikum dari gerak melingkar beraturan 1 dengan percobaan gaya sentripetal pada tali terdapat dua, yaitu memahami konsep gerak melingkar beraturan dan menentukan besarnya gaya yang bekerja pada benda yang berputar. Selanjutnya, gerak melingkar beraturan kedua mengukur gaya gravitasi setempat, di mana memahami konsep gerak melingkar beraturan, kemudian menentukan percepatan gravitasi dengan menggunakan cairan yang berputar. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan pada praktikum GMB 1 dan GMB 2. Pada GMB 1, kita memiliki tiang berskala, alat gaya sentripetal, laser, stopwatch, termometer, motor listrik, skru pengunci. Selanjutnya, pada GMB 2 terdapat penyandang pipi plastik, motor listrik, dan stopwatch. Selanjutnya, dasar teori dari GMB. Pada GMB 1, yaitu gaya sentripetal pada tali, terdapat gerak melingkar, di mana gerak melingkar merupakan gerak sebuah benda dengan lintasan berupa lengkungan ataupun lingkaran. Selanjutnya, gerak melingkar terbagi menjadi 4 karakteristik. Yang pertama, memiliki lintasan, di mana lintasan tersebut berbentuk lengkungan ataupun lingkaran yang pasti memiliki jari-jari. Kemudian yang kedua, yaitu benda yang bergerak melingkar dapat mengulangi lintasan yang ditempuh dalam periode atau frekuensi tertentu. Besaran dalam gerak melingkar dapat dinyatakan dengan Kartesian atau koordinat kartesius atau dalam koordinat polar sudut. Memiliki percepatan sentripetal yang menuju titik pusat lingkaran. Pada GMB terdapat dua percepatan, di mana percepatan sentripetal dan sentrifugal. Kita tahu kalau percepatan sentripetal menuju titik pusat lingkaran, sedangkan sentrifugal menjauhi titik pusat lingkaran. Adapun besaran dalam gerak melingkar. Yang pertama, melalui posisi dengan simbolnya theta, satuannya radian, kecepatan omega, satuannya radian per second, percepatan alpha dengan satuan radian per second kuadrat. Oke, gerak melingkar beraturan merupakan gerak benda pada lintasan berbentuk lingkaran dengan kecepatan yang tetap ataupun konstan. Kecepatan yang konstan menyebabkan periode perputaran benda juga konstan. Yang dimaksud perputaran yang konstan yaitu selang waktu yang sama akan menempuh atau menyapu daerah dengan luas yang sama. Adapun gerak melingkar beraturan melalui persamaan hukum kedua Newton, di mana sigma gaya sama dengan massa dikalikan percepatan, dan gaya sentripetal sama dengan massa dikalikan percepatan sentripetal, atau gaya sentripetal melalui massa dikalikan kecepatan sudut kuadrat dikali jari-jari lintasan. Selanjutnya, dasar teori pada gerak melingkar beraturan kedua, di mana percobaan mengukur gaya gravitasi setempat. Pada percobaan ini, kita menggunakan bejana pipi plastik yang berisikan air yang diputar menggunakan motor listrik. Permukaan air ini sejajar dengan sumbu X, yaitu sumbu horizontal, kemudian diputar apabila telah stabil mengalami perubahan bentuk melengkung. Pada GMB kedua ini tentunya mengalami dua percepatan, yaitu percepatan sentripetal dan percepatan sentrifugal. Kalau percepatan sentripetal ini kita dapat lihat melalui titik puncak dari lengkungan tersebut, sedangkan percepatan sentrifugal kita dapat melihat melalui lengkungan air yang menuju ke atas atau melawan arah gravitasi. Tentunya terdapat dua gaya, yaitu gaya sentripetal dan gaya gravitasi. Kemudian persamaan lengkungan dapat ditemukan, yaitu Y sama dengan omega kuadrat per 2G, X kuadrat dikurangi omega kuadrat per 6G, A kuadrat.
Oke, di sini saya akan menjelaskan dari GMB1 alat dan bahannya. Yang pertama di sini ada namanya alat gas sentripetal. Di sini alat ini untuk pada alat GMB1. Lalu di selanjutnya ini terdapat namanya motor listrik. Nah, motor listrik ini berfungsi untuk menggerakkan dari alat gas sentripetal tersebut. Lalu lanjut terdapat namanya dinamometer. Di sini dinamometer terdapat dua bagian jenisnya. Yang pertama yang terdapat 20 garis dan 10 garis. Ini berfungsi untuk menghitung berat dari beban tersebut. Lanjut ke speed control. Nah, speed control ini untuk mengatur dari kecepatan alat gas sentripetal tersebut. Lanjut, terdapat tiang berskala. Nah, dari tiang berskala ini berfungsi untuk mengetahui titik awal dan titik akhir dari suatu percobaan tersebut. Lanjut, nah untuk mengetahui titik awal dan titik akhir tersebut dibutuhkan namanya laser. Di sini laser dibutuhkan juga sumber dari namanya catu daya. Laser ini untuk mengetahui juga dari titik di mana awal itu dicoba dapat berapa dan di akhir mendapatkan berapa. Nah, catu daya tersebut juga berfungsi untuk mengalirkan sumber daya listrik. Dan terdapat juga untuk penghubung dari catu daya ke laser tersebut ada namanya kabel jumper. Dan satu lagi tidak lupa skrup untuk mengencangkan dari motor listrik tersebut ke alat gas tersebut. Dan yang terakhir, tak lupa untuk menghitung dari ini dibutuhkannya stopwatch, yaitu menggunakan HP. Di sini saya akan menjelaskan cara merangkai dari GMB1. Yang pertama ada namanya alat gas sentripetal. Di sini terdapat namanya beban pada gas sentripetal tersebut dan terdapat cermin. Di sini terdapat tali yang menghubungkan beban ke cermin tersebut dengan panjang 20 cm menggunakan menggaris. Lalu dihubungkan ke motor listrik. Ini untuk motor listrik tersebut kan berfungsi untuk menggerakkan pada alat gas sentripetal tersebut. Nah, tak lupa untuk menghubungkan alat gas sentripetal terhadap motor listrik dikunci terlebih dahulu menggunakan skrup pengunci agar pada saat memutarkan alat gas sentripetal tidak terjadi kesalahan seperti alat tersebut bisa lepas dari motor listrik tersebut. Oke. Lanjut, sebelum merangkai dari alat ini terutama kita menghitung dulu berat dari beban dari alat gas sentripetal. Nah, di sini kita menggunakan dinamometer terlebih dahulu. Nah, dinamometer saya gunakan ini menggunakan jumlah 10 garis. Kita hitung. Di sini terdapat lubang ya pada beban tersebut, lalu dihubungkan pada dinamometer. Dilihat berapakah berat yang didapatkan menggunakan dinamometer tersebut. Nah, di sini terdapat garis yang didapatkan itu sejumlah 8 garis. Nah, 8 garis itu dihitung menggunakan dikalikan pada NST. NST itu apa sih? Nilai skala terkecil. Jadi, nilai skala terkecil kan pada dinamometer 10 garis ini itu 0,5 dibagi 10 mendapatkan nilai 0,05 Newton. Lanjut, tadi berat tersebut kan 8. Nah, 8 tersebut dikalikan 0,05 dari NST tadi yang disebutkan itu mendapatkan nilai 0,4 Newton dan diubah ke satuan kilogram yaitu 0,04 kilogram. Lanjut, setelah menghitung kita mengetahui dari berat dari alat tersebut, kita lanjut merangkai. Sebelum menghubungkan colokan pada motor listrik tersebut, kita pastikan bahwa indikator masih dalam keadaan off ya, jangan dalam keadaan on. Dicolokkan terlebih dahulu. Nah, sebelum menghidupkan indikator ke on,
kita SOP-nya adalah dari alat tersebut agar tidak jadi suatu kesalahan, kita menggunakan namanya speed control. Tadi yang kita sebutkan tadi, speed control tersebut digunakan untuk mengatur dari kecepatan alat gas sentripetal. Nah, di sini dihubungkan terlebih dahulu. Kenapa? Ketika alat speed control tidak dihubungkan, kita sudah menghidupkan indikator keadaan on, maka alat gas sentripetal tersebut dia akan memutar dengan kecepatan tidak teratur. Makanya kita menggunakan speed control tersebut, kita dapat mengetahui kecepatannya dengan mengatur. Di sini dihubungkan terlebih dahulu. Lalu di sini ada cukup pengencangnya agar tidak terlepas. Dan diusahakan pada speed control tersebut dalam keadaan 0 untuk mengatur kita untuk menghitung dari titik awal dan titik akhir. Selanjutnya, setelah merangkai pada alat gas sentripetal terhubung pada motor listrik dan speed control, lanjut ke laser. Di sini kan terdapat laser dan lintasannya, dan posisi laser tersebut diletakkan pada di atas satu daya. Untuk apa? Agar laser tersebut memantulkan ke arah cermin tersebut. Di sini kan terdapat cermin. Laser tersebut ke arah cermin dan memantul ke arah namanya tiang berskala. Nah, disinilah kita dapat mengetahui titik awal berapa nilainya dan titik akhir berapa nilainya. Lanjut, kita rangkai terlebih dahulu. Untuk merangkai dari pada laser tersebut digunakan namanya kabel jumper. Di sini kabel jumper digunakan untuk menghubungkan satu daya ke laser. Nah, di sini terdapat keterangan ya, DC. Jangan lupa kita hubungkan kabel jumper tersebut ke satu daya yang DC. Nah, sebagai contoh berikut ya. Setelah terangkai pada laser ke satu daya tersebut, lalu colokkan alat penghubung ini ke listrik. Nah, di sini juga terdapat SOP juga ya. Terlebih dahulu indikator ke arah off. Dan voltase yang dibutuhkan harus keadaan 0. Oke, kita langsung aja ya. Di sini hidupkan terlebih dahulu indikator power ke arah on pada satu daya. Lalu di sini kita lihat laser tersebut belum memantulkan sebuah laser, maka naikkanlah voltase ke arah 3 terlebih dahulu secara urutan. Dan kenapa tidak ada laser? Kita lupa untuk menghidupkan on off pada laser tersebut. Nah, terlihat ya guys ya, ada lasernya. Lalu laser tersebut diatur hingga laser tersebut dapat memantul ke arah cermin tersebut. Untuk mengaturnya, kita dapat menaikkan turunkan pada posisi laser tersebut. Setelah terangkai semua, laser sudah tertuju pada cermin tersebut, akan memantulkan sebuah laser ke arah tiang berskala. Di sini terlihat tiang berskala tersebut menunjukkan pada titik awal ke 44. Nah, untuk mengetahui titik di akhir, kita mulai mengatur pada speed control. Speed control tersebut dilakukan secara bertahap dari setengah level ke level selanjutnya. Nah, di sini oh ya, jangan lupa hidupkan terlebih dahulu motor listriknya. Oke. Kita mulai mengatur pada speed control. Diatur dengan pelan-pelan ya, agar kecepatan tersebut tidak melebihi kecepatan agar terlihat stabil. Ini dilakukan selama 3 kali percobaan dengan titik awal yang sama seperti tadi 44. Nah, kita untuk mengetahui titik akhir masing-masing 3 kali percobaan itu dibedakan ya teman-teman. Untuk mengatur dari kecepatan tersebut, kita harus stabil agar kita dapat mengetahui berapa titik di akhirnya. Nah, di sini sudah mulai terlihat. Dari laser tersebut mulai menunjukkan bahwa titik tersebut yaitu pada 42.
Nah, setelah udah 42 dalam keadaan stabil, tidak lupa kita menghitung sepanjang 20 periode. Di mana dalam menghitung 20 periode terdapat garis di sini di mana dihitung menggunakan 20 kali perhitungan periodenya. Di sini dibutuhkan dalam menghitung periode yaitu stopwatch. Stopwatch ini untuk menghitung dalam kecepatan berapa kita mendapatkan dari 20 periode mendapatkan waktu kecepatannya berapa. Dalam posisi seperti ini sudah terlihat stabil di titik 42. Kita menghitung 20 periode berapa sih waktu yang ditempuh dalam 20 periode tersebut. Nah, patokannya itu terlihat pada garis hitam tersebut terhadap putih yang pada di motor listrik tersebut. Kita mulai hitung 20 periode pada saat garis terhadap motor listrik tersebut yang berwarna putih ini. Kita lihat tuh 2 3 tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Nah, itu jangan dimatikan terlebih dahulu pada saat memutar 20 periode karena posisi di akhir titik itu tidak stabil, maka dilihat dari 11 detik tersebut di manakah titik akhir tersebut dalam keadaan stabilnya. Setelah kita menghitung selama 20 periode, kita mendapatkan waktu yang ditempuh selama 11 detik dengan mendapatkan titik di akhir tersebut dalam bernilai 38. Nah, setelah percobaan tersebut, yang pertama kita sudah mengetahui dari titik awal dan titik akhir, dilakukanlah selama 3 kali percobaan dengan titik awal yang sama dan dibedakan pada titik yang di akhir. Seperti titik akhir 38 di percobaan 2 dan 3 dibedakan. Setelah dapat titik awal dan titik akhir, maka kita menghitung F dinamometer dengan menggunakan dinamometer. Nah, caranya yaitu dengan menarik dari titik awal ke titik akhir. Kemudian nanti lihat garis yang ada di sini dan dikalikan dengan NST. Pada percobaan pertama ini didapatkan 29 garis. 29 garis ini nantinya dikalikan dengan NST dinamometer yang kita pakai, yaitu 0,05. Didapatkan hasil 1,45 Newton. Nah, untuk percobaan kedua dan ketiga dilakukan dengan cara yang sama. Oke, lanjut untuk pengolahan data di modul GMB. Pada GMB 1 itu kan tujuannya menentukan gaya sentripetal. Seperti biasa, langkah pertama yaitu kita mencatat seluruh perolehan data dari praktikum. Nah, sebelum masuk ke pencatatan perolehan data, saya ingin menjelaskan dulu bagaimana cara menghitung NST dari dinamometer. Nah, NST dari dinamometer itu caranya 0,5 dibagi jumlah garis, yang dimana dinamometer di lab itu ada 2 jenis, yaitu yang memiliki 10 garis dan 20 garis. Maksud dari 10 garis ini tuh garis yang antara 0 sampai 0,5 itu ada berapa garis. Nah, itu tuh ada 2 jenis, ada yang 10 garis dan 20 garis. Untuk dinamometer yang 10 garis, NST-nya itu 0,5 dibagi 10, jadi NST-nya adalah 0,05 Newton. Sedangkan untuk dinamometer 20 garis, NST-nya adalah 0,5 dibagi 20, sama dengan 0,025 Newton. Nah, lanjut kita masuk ke perolehan data. Yang pertama itu massa dari beban di alat gaya sentripetal. Untuk massa beban itu rumusnya adalah jumlah garis dikali NST dari dinamometer, yang dimana di percobaan kita itu menggunakan dinamometer yang 10 garis. Itu mendapatkan hasil 8 garis. Nah, rumus dari massa kan jumlah garis dikali NST. Untuk NST dinamometer 10 garis itu 0,05. Jadi, massa dari beban alat gaya sentripetal itu 8 dikali 0,05.
Jangan lupa dinamometer masih satuannya adalah Newton. Hasil dari masanya masih 0,4 Newton. Nah, untuk mengubah ke kilogram itu 0,4 Newton dibagi 10. Hasilnya adalah 0,04 kilogram. Selanjutnya adalah R. R ini adalah panjang tali dari beban ke cermin di alat gaya sentripetal. Itu diukur menggunakan penggaris. Menghasilkan 20 cm dan diubah ke meter jadinya 0,2 meter. Selanjutnya adalah kita mencatat dari posisi awal dan posisi akhir dari pantulan laser terhadap cermin pada alat gaya sentripetal. Nah, di sini ada 3 percobaan, yang masing-masing percobaan kita mencari waktu yang ditempuh selama 20 periode. Untuk percobaan pertama, posisi awalnya adalah 44 cm dan posisi akhirnya adalah 38 cm. Nah, untuk waktu yang ditempuh selama 20 periode adalah 11 second. Kemudian, kita nyari T-nya. Bagaimana cara mencari T? Yaitu waktu yang ditempuh selama 20 periode ini dibagi dengan 20. Jadi, T pada percobaan pertama 11 second dibagi 20, hasilnya 0,55 second. Untuk percobaan kedua, posisi awalnya tetap di 44 cm dan posisi akhirnya 34,5 cm. Untuk waktu selama 20 periode itu 11,58 second dan T-nya dihasilkan dari 11,58 dibagi 20, yaitu 0,58 second. Untuk percobaan ketiga, itu posisi awalnya juga tetap di 44 cm dan posisi akhirnya diperoleh 31 cm. Waktu yang ditempuh selama 20 periode adalah 8,49 second dan T-nya 8,49 dibagi 20, hasilnya 0,42 second. Nah, untuk pencatatan perolehan data sudah selesai. Dilanjutkan, kita mencari ketidakpastian dari masa, waktu, dan panjang. Untuk ketidakpastian, rumusnya adalah setengah dikali NST. Delta M, NST-nya itu memakai NST dari dinamometer yang 10 garis, karena pada praktikum kita menggunakan dinamometer yang 10 garis. Jadi, delta M-nya adalah setengah dikali NST. Hasilnya 0,025 Newton. Nah, ingat ini masih dalam satuan Newton, sedangkan kita nyarinya delta dari massa, maka diubah ke kilogram, hasilnya 0,0025 kg. Untuk delta T-nya, NST-nya adalah NST dari stopwatch HP yang bernilai 0,01. Jadi, delta T-nya setengah dikali 0,01, hasilnya 0,005 second. Nah, untuk delta R, itu NST-nya dari NST penggaris yang bernilai 0,1. Jadi, delta R-nya adalah setengah dikali 0,1. Hasilnya 0,05 cm dan diubah satuannya menjadi meter, maka delta R sama dengan 0,0005 meter. Selanjutnya, kita masuk cara bagaimana kita mendapatkan gaya sentripetal. Nah, karena kita ada 3 percobaan, maka diperoleh 3 gaya sentripetal dan ketidakpastian gaya sentripetal. Nah, untuk gaya sentripetal sendiri rumusnya adalah M dikali omega kuadrat dikali R, yang dimana omega itu rumusnya 2pi per T. Jadi, masing-masing percobaan memiliki gaya sentripetal yang berbeda. Untuk percobaan pertama, FSP1 sama dengan M omega 1 kuadrat dikali R. Nah, masukin aja data yang telah kita catat tadi ke rumus ini. Masanya 0,04, omeganya 2pi per T, 2 dikali 3,14 dikali T pada percobaan pertama, yaitu 0,55, dikuadratin dikali R, R-nya 0,2. Nah, hasil omega kuadrat ini adalah 130,37. Kita kaliin saja, maka FSP1 dihasilkan 1,043 Newton. Untuk delta FSP1, rumusnya adalah delta M
per M plus 2 delta T per T1 plus delta R per R dikali FSP1. Ingat bahwa di delta FSP ini yang membedakan adalah T dan FSP-nya. Jadi dimasukin sesuai hasil dari masing-masing percobaan. Nah, masukin aja rumusnya dari data yang telah kita peroleh. T1 sudah kita peroleh dan FSP1 juga kita udah peroleh. Nah, masukin aja hasilnya untuk delta FSP1 adalah 0,087 Newton. Selanjutnya, untuk percobaan kedua, FSP2-nya massa 0,04 dikali omega kuadrat 2 dikali 3,14 per T pada percobaan kedua yaitu 0,58 dikuadratin dikali R sama dengan 0,2. Nah, hasil dari omega kuadrat adalah 117,23. Maka langsung dihitung mendapatkan FSP percobaan kedua adalah 0,938 Newton. Untuk delta FSP2, cara menghitungnya sama dengan delta FSP1 yang membedakan hanya T dan FSP-nya. Kita masukkan sesuai data yang telah kita peroleh, menghasilkan delta FSP2-nya adalah 0,077 Newton. Selanjutnya, untuk percobaan ketiga, FSP3-nya massanya tetap 0,04 dikali omega kuadrat 2 dikali 3,14 per T3. T3 bernilai 0,42 dikuadratin, habis itu dikali R-nya 0,2. Nah, hasil FSP3 ini adalah 1,789 Newton. Selanjutnya untuk delta FSP3. Delta FSP3 sama kayak cara sebelumnya di delta FSP1 maupun 2, yang membedakan hanya T3 dan FSP3. Nah, kita masukin aja ke rumus, menghasilkan delta FSP3-nya adalah 0,157 Newton. Setelah kita menghitung gaya sentripetal dan ketidakpastiannya, kita melakukan pelaporan, yang dimana pelaporannya itu kurung Kurowa FSPN plus minus delta FSPN Newton. Jangan lupa kalau pelaporan wajib ada satuannya, yaitu di sini gaya sentripetal satuannya adalah Newton. Nah, untuk FSP1 pelaporannya adalah kurung Kurowa 1,043 plus minus 0,087 Newton. Untuk tingkat ketelitiannya, rumusnya adalah 1 minus delta FSP1 per FSP1 dikali 100%. Masukin aja delta FSP dan FSP1-nya dan dihitung mendapatkan tingkat ketelitian di percobaan pertama adalah 91,65%. Untuk FSP2, pelaporannya adalah kurung Kurowa 0,938 plus minus 0,077 Newton. Untuk TK-nya, masukin aja delta FSP2 dan FSP2-nya, masukin rumus, menghasilkan tingkat ketelitian percobaan kedua adalah 91,81%. Nah, untuk FSP3, maaf di sini ada typo, ini harusnya FSP3, itu pelaporannya 1,789 plus minus 0,157 Newton. Untuk tingkat ketelitiannya, masukin aja delta FSP3 dan FSP3-nya, lalu dikali 100%. Hasilnya, untuk tingkat ketelitian pada percobaan ketiga adalah 91%. Nah, perlu diingat bahwa di GMB1 ini menghasilkan 3 gaya sentripetal dan 3 tingkat ketelitian ya. Kemudian, kita masukkan data ke tabel hasil percobaan. Nah, di sini kan ada 2 bagian ya, dari F percobaan dan F dinamometer. F dinamometer ini dari mana? Jadi, F dinamometer itu dari kita kan sudah menemukan posisi akhir dari pantulan laser tersebut. Jadi, kita tuh bisa menarik beban menggunakan dinamometer sampai pantulan laser berada di posisi akhir pada masing-masing percobaan. Nah, cara menghitung F dinamometer ini
itu sama kayak kita cari massa dari beban, yaitu kan kita tadi narik bebannya menggunakan dinamometer sampai di posisi akhir pantulan lasernya. Nah, itu kita hitung berapa garis di dinamometernya, lalu dikaliin sama NST. Nah, untuk ini tabel pelaporan sama kayak tadi di F percobaan, kurung kurawa FSP plus minus delta FSP Newton. Nah, untuk F dinamometer itu pelaporannya kurung kurawa F dinamometer plus minus delta F dinamometer. Delta F dinamometer ini itu setengah dari NST dinamometer. Kan NST-nya 0,05. Setengah dikali 0,05 hasilnya 0,025. Berarti delta F di 3 percobaan pada delta F dinamometer itu sama semua karena kita menggunakan satu dinamometer yang sama. Yang membedakan hanya F dinamometer yang diperoleh. Nah, di GMB1 ini tuh ada keterbatasan alat di dinamometernya yang dimana di percobaan kedua dan 3 saat kita mencari F dinamometer itu menunjukkan garis yang lebih dari 1,5. Kan di dinamometer itu skalanya 0 sampai 1,5. Nah, saat kita mengukur F dinamometernya itu lebih dari 1,5. Jadi, di sini kita memakai skala terbesar yaitu di garis 1,5. Yang dimana 1,5 ini itu ada 30 garis. Dari 0 sampai 1,5 itu 30 garis. Nah, jadi pada F dinamometer percobaan 2 dan 3 itu hasilnya 30 garis dikali 0,05. Hasilnya 1,5 Newton. Masuk ke GMB kedua, untuk di GMB kedua, alat dan bahannya kurang lebih sama. Namun pada GMB kedua ini menggunakan bejana pipih, kemudian untuk tambahannya ada motor listrik dan speed control. Nah, di bejana pipih sendiri, air diisi setinggi sumbu X, di mana terdapat angka-angka, di sini 6 menandakan -1, kemudian 5, -2, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan merangkai GMB kedua dengan menggunakan bejana pipih. Sama seperti tadi, bejana pipih ini dimasukkan ke motor listrik. Setelah terpasang dengan benar, lalu pasang dengan speed control. Speed control ini sudah harus berada di 0. Kemudian kita hidupkan motor listriknya. Langsung kita atur kecepatannya. Nah, untuk di bejana pipih sendiri, ini memiliki jari-jari 7 cm dan setiap kotak ini mewakili 1 cm. Langsung diputar saja. Pada percobaan ini dihitung 20 periode pada lengkungan air di -1, -2, dan -3. Dihitung 20 periode ketika lengkungan itu sudah mencapai stabil di -1, -2, dan -3 dengan menggunakan stopwatch. Dihitung 20 periode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Untuk percobaan kedua dan ketiga dilakukan sama, namun pada ketinggian -2 dan -3. Dihitung 20 periode.
Lanjut, untuk pengolahan data di GMB2 untuk menentukan percepatan gravitasi setepat. Yang pertama, kita mencatat data dari A. A ini apa? A adalah jari-jari dari bejana pipi plastiknya. Nah, jari-jarinya itu ada 7 kotak, yang dimana satu kotaknya itu mewakili 1 cm. Nah, berarti didapatkan A-nya itu 7 cm. Diubah ke satuan meter, hasilnya 0,07 meter. Kemudian, kita menuliskan data-data yang telah didapatkan pada percobaan. Yang pertama ada Y. Y ini apa? Y adalah puncak dari lengkungan air yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi, di sini kita menentukan bahwa posisi Y-nya itu ada 3. Yang pertama ada minus 1 cm, minus 2 cm, dan minus 3 cm. Nah, di bejana pipi itu nggak tertuliskan minus 1, minus 2, minus 3, tetapi 6, 5, 4. Karena itu di bawah sumbu X, maka kita tuliskan minus 1, minus 2, dan minus 3. Nah, kayak GMB1, si bejana pipi diputar menggunakan motor listrik, dan kita hitung berapa waktu yang ditempuh selama 20 periode. Untuk percobaan pertama, di Y sama dengan minus 1, itu 20 periodenya membutuhkan waktu selama 19,38 second. Nah, untuk T-nya, T itu sama kayak tadi, caranya waktu selama 20 periode dibagi 20, sehingga T di percobaan 1 adalah 19,38 dibagi 20. Hasil T-nya adalah 0,969 second. Nah, untuk omeganya kita cari menggunakan rumus 2pi per T, masukin aja, berarti omega di percobaan 1 tuh 2 dikali 3,14 dibagi T-nya 0,969 second, hasilnya 6,48. Untuk percobaan kedua, di Y sama dengan min 2 cm, itu 20 periodenya membutuhkan waktu 11,37 second, dan T-nya berarti 11,37 dibagi 20, hasilnya 0,569 second. Nah, omeganya berarti 2pi per T, 2 dikali 3,14 dibagi T-nya 0,569 second, hasilnya 11,03. Nah, untuk percobaan ketiga, Y di min 3 cm. 20 periodenya membutuhkan waktu 8,75 second. Untuk T-nya berarti 8,75 dibagi 20, hasilnya 0,438 second, dan omeganya 2pi per T, 2 dikali 3,14 per T-nya 0,438, hasilnya 14,38. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai dari percepatan gravitasi setempat dari 3 percobaan tadi. Untuk rumus percepatan gravitasinya yaitu G sama dengan minus omega kuadrat dikali A kuadrat per 6 dikali Y. Nah, kita langsung saja masuk di percobaan pertama, yaitu G1, masukin datanya ke rumus, minus omega pada percobaan 1 adalah 6,48 dikuadratin dikali A-nya 0,07 kuadrat per 6 dikali Y1. Y1-nya adalah minus 0,01. Kenapa tiba-tiba berubah ke 0,01? Karena kan tadi di percobaan pertama masih dalam satuan senti kan, minus 1 cm. Nah, saat kita memasukkan data ke rumus, Y harus diubah ke meter. Jadinya Y-nya itu minus 0,01. Nah, untuk G1 itu diperoleh 3,43 meter per second kuadrat. Selanjutnya untuk G2, sama seperti G1, masukin aja datanya ke rumus, omeganya 11,03, A-nya 0,07, dan Y-nya adalah minus 0,02. Maka hasil dari G2-nya adalah 4,97 meter per second kuadrat. Selanjutnya untuk G3, ini bukan G2 ya, G3, omega yang ketiga tadi itu 14,38, dan Y-nya adalah minus 0,03. Hasil dari G3-nya adalah 5,63 meter per second kuadrat. Setelah kita mendapatkan G1, G2, dan G3, kita lanjut untuk menghitung dari G rata-rata. G rata-rata rumusnya adalah jumlah dari G per N.
N adalah berapa kali percobaan. Kita kan ada 3, jadi N-nya 3. Maka G rata-rata adalah jumlah dari G per 3. Jumlah dari G adalah 14,03 dibagi 3 sama dengan 4,67 meter per second kuadrat. Habis kita menghitung G rata-rata, kita cari delta G dari masing-masing percobaan. Untuk delta G itu rumusnya mutlak G rata-rata minus GN. Delta G1 berarti mutlak G rata-rata minus G1. Hasilnya 1,24. Untuk delta G2, masukin aja G rata-rata dan G2-nya dan dihitung hasilnya 0,3 dan delta G3 hasilnya 0,96. Nah, dari 3 delta G ini kita mencari delta G max-nya. Dari sini diperoleh delta G max-nya adalah dari delta G1 yang bernilai delta G max sama dengan 1,24. Nah, kemudian kita melakukan pelaporan dari gravitasi. Di sini tabelnya ada X, Y, yang X-nya bernilai 0, dan pelaporan gravitasinya G rata-rata plus minus delta G meter per second kuadrat. Nah, untuk percobaan pertama, kan 0, minus 1. Y-nya itu minus 1. Pelaporannya 4,67 plus minus 3,43 meter per second kuadrat. Percobaan kedua, X, Y-nya 0, minus 2. Pelaporannya 4,67 plus minus 4,97 meter per second kuadrat. Untuk percobaan ketiga, X, Y-nya 0, minus 3. Gravitasinya 4,67 plus minus 5,63 meter per second kuadrat. Nah, kita sudah melakukan pelaporan, jadi kita menentukan tingkat ketelitian. Nah, yang membedakan dari GMB1 dan GMB2, di GMB2 itu hanya ada tingkat ketelitiannya tuh hanya ada 1. Kalau di GMB1 tuh ada 3. Karena di GMB2 itu kita hanya mengambil data dari delta G max dan G rata-rata. Nah, untuk TK di GMB2 itu rumusnya 1 minus delta G max per G rata-rata dikali 100%. Delta G max-nya tadi adalah 1,24 dan G rata-ratanya adalah 4,67. Masukin ke rumus, hasilnya 73,4%. Nah, di GMB2 ini juga ada keterbatasan alat yang dimana saat praktikum kemarin itu di bagian bejana pipinya itu ada salah satu baut yang terlepas, jadi posisi airnya itu nggak bisa lurus, ada yang sedikit miring. Jadi untuk tingkat ketelitiannya tidak bisa menyentuh 80% karena adanya keterbatasan alat. Begitu saja dari perolehan data untuk modul GMB, yaitu GMB1 dan GMB2. Terima kasih.